bisa berdiri sendiri. Kalau benar itu selalu in respect to. Benar menurut apa? Menurut siapa? Kamu makan orang Islam makan daging babi yang babinya mati ditabrak truk hasil nyolong dari tempat anak yatim, itu dimakan juga benar. Kalau kamu masuk agama Islam dan tujuanmu menuju neraka, kan gitu. Artinya benar salah itu benar-benar sangat relatif. Tapi kalau mau belajar ada pola yang ke belakang lagi. Gini, demokrasi negara sistem ini kan sebuah tatanan yang dibuat oleh akal manusia, bukan dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh tatanan oleh akal manusia. Sementara fisik kita hidup pada sebuah tatanan yang ditata oleh Tuhan. Ada hukum alam. Hukum alam fisikmu nggak bisa. Saya tiba-tiba sehat berdasarkan Pancasila, gak iso. Sehat gitu ya urusannya berobat kan gitu badannya. Kalau Pancasila itu kan akal, membuat sebuah sistem. Mari kita belajar dulu dari yang hukumnya Tuhan, pola hukumnya Tuhan. Sebelum kita ngomong mengimplementasi pada pola akalnya, karena kita mencoba mereplikasi apa yang sudah dibuat Tuhan. Coba kita pelajari dulu. Biasanya untuk sesuatu stabil, badanmu misalnya, itu selalu ada dua aspek paling dasar yang paling sederhana. Satu yang sangat kaku, nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak karuan. Yang satu adalah yang cair. Kalau di badanmu ada tulang yang tidak bisa nekuk-nekuk, tapi ada daging dan kulit yang lebih fleksibel, kan gitu. Nah, kenapa perlu kita melihat pola ini? Kita coba melihat misalnya konsep negara. Konsep negara itu apa sih? Kalau pembangunan ide, gagasan itu bisa cair. Tapi apa yang harus jadi jadi tulangnya? Hukum misalnya. Hukum harus kaku. Karena dia adalah tulang dari konsep negara tersebut. Ketika tulang sudah cair tergantung siapa yang mau dihukum, akan rusak itu namanya badan negara itu, karena nggak ngikutin polanya Tuhan nih. Jelas nih apa yang kaku dan apa yang harus cair. Kaku ini juga gini posisinya. Kaku ini juga bisa menjadi pegangan kita ketika kita sedang kocak, sedang cair. Maksudnya gini, kenapa kamu nggak boleh mabuk? Karena ketika kamu mabuk, kamu kehilangan kemampuan untuk megang sesuatu. Kemampuan megang sesuatu saya mikirnya yang bener ya, ini bukan arti harfiah ya mampu wae cangkemmu. Nggak, maksudnya ketika kendali otaknya itu jadi geser. Bahkan ketika mabuk cinta, berusaha megang temannya. Ketika mabuk cinta, itu pun semua yang dilakukan oleh yang kamu cintai indah kabeh. Makanya sebutnya mabuk cinta. Nah, betapa pentingnya yang namanya kaku pegangan itu tadi. Salah satu contohnya misalnya, keributan antara ojek sama tukang ojek, keributan sama ojek sama penumpangnya, yang itu dua-duanya cair. Jadi terselesaikan masalahnya ketika ada kaku sistemnya. Bukan, ada pihak ketiga yang menentukan harga. Nggak ada ribut lagi toh? Sesuai dengan sistem kaku nih. Syarat kaku adalah dia berlaku untuk siapa saja tanpa pandang bulu. Nah, jawab pertanyaanmu saiki. Gimana kita tetap dalam jalan yang benar, Nah, kamu kan manusia. Kadang kamu lagi soleh, kadang lagi gendeng, kadang lagi kadang lagi ngantuk dan seterusnya. Kita sepanjang perjalanan kan nggak lurus-lurus terus tuh, kadang-kadang lagi spiritual, kadang-kadang lagi nesu-nesu terus. Nah, itu kita perlu kaku pegangan sesuatu nih di luar kita. Apa ya? Kan gitu. Mari kita sebut itu, kalau tadi di negara namanya kan hukum. Kalau di hidup kamu kan misalnya ikut Islam, pegangannya adalah kemudian hukum Islam atau ilmu dari Islam. Oke, yang benar tuh gimana sih? Kan sebenarnya gini tuh, kue menurut dirimu sendiri benar atau salah kan aku gak peduli. Karena orang lain juga nggak tahu kamu benar atau salah.
Tapi kalau kamu pengen benar sebagai manusia, coba kita gali Islam ngomong apa tentang manusia. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat. Dah. Apakah kamu ikut NU atau Muhammadiyah? Itu bukanlah tujuan, itu adalah wasilah, itu adalah jalan. Kalau kamu lebih bermanfaat masuk NU, masuk NU. Lebih bermanfaat masuk Muhammadiyah, masuk Muhammadiyah. Letakkan dirimu pada tempat yang paling banyak manfaatnya. Jangan hilangkan identitasmu dengan baju-baju organisasi. Manfaatkan baju organisasi untuk kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik di mata Tuhan, kan gitu toh. Saya yakin tanya Mas Fahmi yang Muhammadiyah totok ini. Di dalam isinya pasti bagaimana Muhammadiyah bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin manusia, kan itu doa parameternya. Bahwa caranya pakai A, caranya pakai B, manut Mbah Sopo, itu intinya sama, adalah pengen bermanfaat sebaik-baiknya. Jalan yang benar gimana? Cari jalan yang paling kamu banyak manfaatnya. Ambil satu peran yang kamu bisa bermanfaat. Nggak usah banyak omong, nggak usah ikut NU atau Muhammadiyah. Kamu tiap hari bersihin kencing di buah kamar mandi aja. Kalau kamu merasa itu bermanfaat, do it. Yang penting kamu milih lapangan perangmu yang jelas. Kalau takutnya Mas Fahmi tadi yang diceritakan, Mobo, ini bakar-bakar, tiba-tiba ikut bakar-bakar. Kamu nggak pernah jadi manusia yang bermanfaat, kamu hanya wayang yang nggak tahu bahwa kamu jadi wayang dari dalang yang nggak pernah kamu kenal, kan gitu. Yang penting kan daulat, pilih lapangan perangmu dan berperang sungguh-sungguh di situ. Monggo, mau. Dan menurut saya gini, kalau yang kamu cari adalah kebenaran yang ultimate, itu hadiah Tuhan. Nanti, yang penting, saya sambungin sama cahaya ya. Saya nggak akan bahas etimologinya, nanti agak panjang segala macam, etimologinya panjang lebar lah. Tapi intinya gitulah, gini aja. Kalau Anda naik motor, apakah cahaya lampu motormu itu menunjukkan jalanmu sampai tujuan? Enggak toh? Cuma menunjukkan jalanmu 3 meter ke depan. Yang kita lakukan adalah sepanjang cahaya itu terlihat kita melakukan. Karena kalau kita bahas terus, cahayanya mana yang benar, sampai mana, kita nggak akan jalan-jalan. Ada kelihatan terang sedikit, digas. Nanti cahayanya akan menunjukkan jalan berikutnya. Itu kalau bahasa filsafat sebutannya abduktif. Ada deduktif, ada induktif, ada tengahnya abduktif. Abduktif adalah membuat keputusan berdasarkan informasi tidak lengkap yang kita miliki. Dan pasti setiap saat manusia itu informasinya tidak lengkap. Pasti. Kita tahu bahwa jalan ini pasti tidak gitu benar. Makanya disediakan tiap hari. Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkan jalan yang benar setiap hari itu. Sehari 5 kali. Nah, sekarang jumlah sebenarnya rokaate tadi lu akeh meneh. Kan gitu. Tapi